Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ulun bersama dengan Ustaz Rahmat Fauzan Azhari hafizahullah. Ahlan wa sahlan. Gimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana ya? Alhamdulillah. Siap. Program kali ini kita yang baru nih Ustaz ya. Oke. Yaitu ngopi di jalan. Ngobrolin perkara iman di jalan. Siap. Jadi kita Siap. sambil jalan-jalan nih Ustaz. Allah barik fiik. Masya Allah, tabarakallah. Untuk tema hari ini Ustaz, kita berkaitan dengan akikah Ustaz. Siap. Akikah. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Ustaz, Oke. apa sih hukum akikah itu Ustaz? Wajibkah, sunnah, atau gimana nih Ustaz? Oke. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon jadi kalau kita berbicara tentang masalah hukum akikah ya, ini sebenarnya udah dibahas oleh para ulama. Cuman kalau kita lihat dari literatur fikih, kalau untuk mayoritas para ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwa akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi dia tidak sampai kepada derajat wajib. Jadi kalaupun seandainya tidak dikerjakan, sebenarnya dia tidak berdosa. Sebenarnya tidak sampai kepada seorang itu berdosa kalau tidak mengakikahi anaknya gitu. Ya karena memang hukumnya masih dalam koridor sunnah, meskipun disebut sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan sayang kalau seandainya ditinggalkan. Iya. Gimana nih Ustaz? Kalau Ana pernah dengar satu hadis nih Ustaz ya. Oke. Terkait anak itu tergadai apabila dia tidak diakikahi. Nah ini menarik nih. Jadi kan tadi kaitannya sama hukumnya sunnah gitu kan. Tapi ternyata ada hadis yang menunjukkan, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwa anak itu dia itu tergadai kalau seandainya dia belum diakikahi. Nah jadi para ulama tuh memberikan tafsiran terhadap hadis ini. Di antaranya dalam kitab Mishkatul Masabih disebutkan bahwa maksud dari seorang yang baru lahir atau anak yang baru lahir tergadai ketika dia belum diakikahi itu ada beberapa makna. Yang paling masyhur itu adalah kalau anak itu dia meninggal sebelum dia dewasa, kalau dia sudah diakikahi maka dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum balik, maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau dia belum diakikahi, maka anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kalau dia meninggal dalam keadaan belum balik ya. Nah, sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa maknanya adalah dia tidak seperti anak-anak yang lain di dalam masa pertumbuhannya. Jadi sebagian menafsirkan demikian dalam hal bagaimana dia memahami kebaikan, dalam hal bagaimana dia bertumbuh di dalam ketaatan. Kalau belum diakikahi, sebagian tafsir para ulama, dia tidak akan sebaik ketika anak tersebut diakikahi pada saat dia nanti dewasanya. Sebagian lagi menyebutkan bahwa maknanya adalah artinya tidak sempurna atau belum sempurna kesyukuran dari kedua orang tuanya kalau dia diberikan anak, diberikan keturunan sampai dia mengakikahi anaknya. Jadi kurang lebih maknanya seperti itu. Makna tergadai itu yang paling masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Nah, untuk hewan yang boleh kita akikah nih Ustaz, apa Ustaz? Kan biasa orang kambing nih Ustaz. Ada juga pernah mendengar ada yang ayam Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz hukumnya Ustaz? Iya, jadi kalau akikah itu boleh pakai onta boleh, ya. Kemudian juga pakai sapi boleh, pakai kambing juga boleh. Tapi kalau untuk ayam nggak boleh, karena dia sama sebagaimana kurban. Kita boleh onta boleh, sapi boleh, kambing juga boleh. Tapi kalau seperti ayam atau misalnya nanti kalau lebih diperluas lagi, misalnya boleh nggak pakai ikan misalnya atau pakai bebek misalnya, boleh apa nggak boleh, tidak disebut akikah. Tapi kalau dalam akikahnya kita misalnya setelah menyembelih kambing lalu kemudian ada tambahan lauk nih, karena nggak semua orang bisa makan kambing misalnya kan, ada tambahan lauk. Nah jadi di situ ada ayam, ada telur, ada ikan misalnya, pas syukuran akikahnya kalau kita ngundang orang setelah dimasak, itu nggak apa-apa, boleh aja gitu loh, nggak masalah. Tapi untuk niat akikahnya, sembelihannya itu harus diantara
salah satu di antara 3 hewan ternak tadi, onta, sapi atau kambing. Tapi yang paling banyak biasanya kan yang dilakukan itu biasanya kambing ya berarti. Oh, kambing. Nah kalau kambing nih Set, kalau laki-laki kan ada anjurannya ada 2 Set, ya, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Perempuan kan 1 Set, ya. Betul. Nah kalau misalkan untuk orang yang tidak mampu nih Set, mampunya ibaratnya hanya 1 kambing untuk anak laki-laki itu gimana nih Set? Ya jadi kalau kita misalnya punya kemampuannya cuma 1 ekor kambing, sementara anak kita laki-laki, itu tetap diakikahi dengan 1 ekor kambing. Jadi jangan ditinggal secara keseluruhan. Wah, mampunya cuma 1 berarti nggak usah diakikahin, enggak. Karena Nabi SAW mengajarkan, beliau pernah mengakikahi Hasan dan Husain, disebutkan kabshan. Ya Rasulullah itu untuk Hasan 1, untuk Husain 1. Jadi Rasulullah pun mengakikahi cucu beliau itu. Jadi Rasulullah pun mengakikahi cucu beliau itu dengan 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengakikahi ini Set, apakah harus orang tuanya atau boleh kakeknya, neneknya, atau keluarga yang lain? Nah, jadi kalau untuk siapa yang mengakikahi gitu ya. Nah, jadi kalau itu para ulama membahas bahwa yang mengakikahi itu adalah orang yang memberikan nafkah kepada anak yang baru lahir tersebut. Sebagai contoh ya, misalnya kalau yang lahir itu misalnya pada saat dia lahir belum diakikahi, ternyata qadarullah abahnya meninggal dunia di hari ketiga, hari ketujuh, maka diakikahi oleh kakeknya misalnya. Ya, itu boleh. Jadi yang mengakikahi itu pada dasarnya adalah orang yang memberikan nafkah kepada si anak tersebut. Berarti kan pada umumnya sebenarnya yang memberikan nafkah itu ayahnya, abahnya kan. Berarti kan seperti itu. Dan boleh juga misalnya kakeknya yang mengakikahi, sebagaimana Nabi SAW itu mengakikahi Hasan dan Husain. Tapi para ulama menyebutkan harus dengan seizin ayahnya, harus dengan seizin abahnya. Jadi tidak bisa kalau seandainya kakeknya mengakikahi tapi nggak izin nih sama abahnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya para ulama menafsirkan Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain itu setelah memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, terkait misalkan nih janin nih Set, janin yang masih dalam perut kan, dan dia meninggal Set, ketika di dalam perut, apakah itu harus diakikahi juga Set? Pertama tadi kita kembali ya, hukumnya sebenarnya tidak harus, tapi kan maksudnya apakah disunnahkan juga untuk diakikahin kan seperti itu. Nah, tergantung janinnya ini. Kalau seandainya dia sudah ditiupkan ruh, ya dia sudah berbentuk, ditiupkan ruh, ya para ulama khilaf tuh, ditiupkan ruh tuh hari keberapa, kapan? Sebagian para ulama menyebutkan di hari ke-40, sebagian lagi itu di hari ke 120 ya. Ya, sebagian lagi di hari ke-120. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau dia sudah ditiupkan ruh, maka tetap disunahkan untuk diakikahin. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan akikah nih, kan ada juga akikah tasmiyah tuh, Ustaz. Nah, gimana tuh, Ustaz? Apa bedanya akikah sama tasmiyah, Ustaz? Nah, kalau akikah itu kan nyembelih, sembelihannya dengan niat akikah, itu kan. Kalau misalnya antum kambing, berarti pada saat nyembelih kambingnya kita niatkan ini adalah akikah, untuk misalnya fulan bin fulan, misalnya kan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya akikah. Bisa juga kita beri nama pada saat akikah itu, karena kadang-kadang bisa jadi orang hari pertama belum menentukan nama, kedua, ketiga belum menentukan nama. Bisa pada hari ke-7 bisa diberikan nama. Nah, yang berikan nama itulah yang disebut dengan tasmiyah. Tasmiyah itu artinya kan memberikan nama. Tapi tasmiyah itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah memberi nama, artinya sebelum berakikah, Rasulullah SAW pernah memberikan nama kepada putra beliau yang bernama Ibrahim, itu dari hari pertama kelahiran. Oh, sebelum hari ke-7 berarti? Sebelum hari ke-7. Ya, jadi hari pertama Rasulullah SAW kasih tahu para sahabat beliau bahwa tadi malam ya lahir anakku dan aku beri nama Ibrahim. Nah, jadi seperti itu di hari pertama. Nah, jadi bedanya akikah sama
tasmiyah akikah itu nyembelih hewan akikahnya, atau kalau tasmiyah itu memberi nama. Tapi bisa juga digabung, karena pada dasarnya intinya kan diberikan nama anak itu. Nah, kan ada juga tuh yang potong rambut untuk bayi itu. Bayinya kan digundul. Itu seperti apa tuh penjelasannya? Jadi sebenarnya itu sunnah yang berbeda ya, dia terpisah dari akikah sebenarnya, meskipun disebutkan dalam satu hadis. Artinya kalau orang akikah tanpa harus potong rambut pun juga nggak masalah sebenarnya kan. Atau misalnya potong rambut aja nih tapi nggak akikah juga nggak masalah. Nah, jadi ada hadis yang menunjukkan bahwasanya di hari ke-7 dianjurkan untuk anak itu dipotong rambutnya, kemudian ditimbang, dan berapa dapatnya dengan timbangan perak, kemudian hasilnya disedekahkan. Bisa perak yang disedekahkan. Dipotongnya itu digundul atau hanya sebagian? Enggak, digundul. Oh, digundul. Ya, digundul. Artinya tanpa harus menyakiti anaknya, tanpa harus membahayakan anaknya. Ya, digundul, dihabiskan rambutnya, lalu kemudian ditimbang dengan perak. Bisa peraknya yang yang disedekahkan, bisa juga dikonversikan ke uang, lalu uangnya kemudian diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi seperti itu. Dan masalah memotong rambut ini, kalau Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa sama aja laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, potong semua tuh rambutnya. Gundul semua. Betul. Tapi kalau Imam Ahmad memahami bahwa yang digundul itu hanya anak laki-laki, tapi anak perempuan jangan. Nah, wallahu ta'ala alam, anak pribadi lebih cenderung kepada sama saja ya, anak laki-laki dan anak perempuan itu digundul semua dan hukumnya sama, ditimbang pakai perak kemudian disedekahkan. Nah, kalau menggundulnya itu apakah di hari ke-7 juga atau boleh lewat dari hari ke-7 atau gimana? Menggundulnya? Iya, hari ke-7 juga. Hari ke-7 juga. Ya, hari ke-7. Nah, jadi kalau menggundul itu kan sebenarnya tidak perlu biaya sebenarnya. Beda dengan akikah. Kan? Makanya para ulama menyebutkan kalau akikah kita nggak bisa hari ke-7 ya nggak apa-apa. Nanti bisa hari ke-14 misalnya. Artinya semampu kita. Gitu. Tapi kalau untuk menggundul ini kan, kecuali misalnya la qadarullah anaknya misalnya harus dirawat dulu, nggak bisa hari ke-7 misalnya masih di rumah sakit, masih belum memungkinkan untuk dipotong, itu baru mungkin nggak masalah di hari-hari berikutnya. Tapi pada dasarnya memotong rambut itu yang kita katakan sebagai sunnah tadi jauh lebih mudah ketimbang akikah gitu. Karena akikah perlu biaya, perlu nyembelih kambingnya juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Tadi ngomong-ngomong Pian ada ngomong akikah bisa di hari ke-14 kan. Nah, itu maksimalnya akikah tuh di hari keberapa dan afdolnya hari keberapa tuh? Nah, jadi yang paling afdol sebenarnya tuh hari ke-7. Ya, hari ke-7 kalau nanti lewat sebenarnya nggak masalah. Hari ke-8, ke-9, ke-10. Akikah ini nyembelihnya ya, bukan masalah acaranya ya. Ini penting nih untuk kita kita luruskan. Sebagian orang tuh, waduh, akikahnya itu sebenarnya bisa dia hari ke-7. Tapi acaranya dia nggak bisa. Hari ke-7 bisa di weekend gitu. Kan biasanya seperti itu. Akhirnya loss semua tuh. Akhirnya nggak dapat semua. Sebenarnya dia mampu untuk motong di hari ke-7. Tapi karena dia mikirin acaranya nggak bisa di hari ke-7, akhirnya dia tunda tuh. Sampai ke hari berikutnya atau hari 14 gitu loh kan. Jangan, sembelih aja dulu, dagingnya bisa disimpan gitu loh kan. Nanti kalau memang mau ada acara untuk dagingnya dimasak kemudian diundang misalnya orang-orang sekitar, keluarga misalnya, nggak masalah gitu, mau hari ke-10. Tapi kalau mampu hari ke-7, afdolnya hari ke-7 dulu dikerjain kambingnya gitu, misalnya disembelih gitu loh. Jadi seperti itu. Untuk maksimalnya tuh misalkan 7 kan tadi 14. Habis itu ada lagi nggak? Yang jelas sebenarnya wallahu ta'ala alam, ana pribadi lebih cenderung kepada maksimalnya itu sebelum dia balik. Makanya ada pembahasan kan, kalau orang udah balik gimana. Nah,
Nah, tapi gimana tuh kalau yang sudah balik tuh? Nah, Ana pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kalau udah balik udah lewat waktunya gitu. Meskipun ada sebagian para ulama kalau udah balik dia mampu nggak apa-apa gitu loh kan. Dia mengakikahi dirinya betul, sendiri. mengakikahi gitu ya, dirinya sendiri gitu sebenarnya. Tapi Allah taala alam, Ana pribadi lebih cenderung kepada ya batas maksimalnya tuh kalau sebelum balik. Nah, menjadi seperti itu. Siap. Mungkin itu udah nyampe pertanyaan Masya Allah, tabarakallah. Allah barik fiik. terkait dengan akikah. Oke, siap. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam segmen-segmen berikutnya, Ustaz. Insyaallah Allah barik fiik. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jawaban-jawabannya. Semoga bisa mencerahkan untuk para kaum muslimin. Allah barik fiik. Amin ya Rabb. Demikian segmen ngopi di jalan pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.